Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan dipaparkan prosedur membuat beberapa program pada MATLAB. Adapun contoh yang akan dipaparkan adalah yang pertama visualisasi grafik dalam satu bidang, yang kedua yakni menghitung suatu nilai fungsi, dan yang ketiga menentukan nilai permutasi dan kombinasi. Langsung saja ke contoh yang pertama, yakni memvisualisasikan grafik dalam satu bidang. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka halaman editor pada MATLAB. Kemudian langsung saja kita beri keterangan judul dengan menyertakan tanda persen di awal. Nah, tanda persen ini itu tujuannya adalah supaya teks atau keterangan yang kita masukkan itu tidak terbaca ke dalam program. Misalkan grafik yang akan kita visualisasikan ini ada 3. Yang pertama yaitu kita namai Y1 sama dengan X kuadrat plus 25. Kemudian yang kedua ada X kuadrat, dan yang ketiga itu ada min X. Selanjutnya kita tentukan lebih dahulu domainnya, yaitu batasan nilai X. Untuk menentukan domain atau batasan nilainya, kita inputkan dengan menggunakan kurung siku. Misalkan di sini saya inputkan batas minimalnya min 10 dan batas maksimalnya 10. Kemudian input persamaan yang pertama. Kita bisa langsung copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, pastikan untuk penggunaan pangkatnya itu diberi tanda titik. Selanjutnya yakni input persamaan yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan grafik tersebut dengan format atau sintak penulisannya yakni plot, kemudian pakai kurung biasa, kemudian dipetakan nilai X, grafik yang pertama yaitu Y1 berurutan sampai pasangan Y3-nya. Kemudian kita bisa langsung memberikan atau menampilkan garis-garis dimensi. Yakni dengan penulisan grid on. Untuk menjalankan program ini, sebelumnya kita harus menyimpan file ini terlebih dahulu dan tidak boleh disatukan dengan folder aplikasi MATLAB. Untuk format penamaannya sendiri tidak boleh melebihi 31 karakter dan tidak boleh mengandung bahasa dalam MATLAB. Selanjutnya kita jalankan change folder, maka akan muncul seperti ini. Untuk menghilangkan garis dimensi cukup hapus sintak grid on-nya sehingga akan menampilkan grafik seperti ini, polosan tanpa garis dimensi. Kita kembalikan lagi untuk menampilkan garis dimensi. Jalankan lebih dulu, maka hasilnya akan seperti awal tadi. Nah, selanjutnya kita akan memberikan judul pada grafik dengan sintak title, kemudian formatnya dalam kurung biasa, kemudian dalam tanda petik ya, judul yang akan kita inputkan. Jadi di sini adalah judul dari grafik fungsi persamaan Y1, Y2, dan Y3. Kita sesuaikan dengan sintak yang berlaku ya, dengan format penulisan. Nah, kita beri keterangan terlebih dahulu untuk memberi judulnya supaya tidak rancu. Kita akan coba jalankan. Nah, judulnya sudah muncul di atas ini. Baik, selanjutnya kita akan memberikan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y-nya di X label dan pada Y labelnya. Untuk X label itu merupakan daerah domain Y, sedangkan untuk Y labelnya itu adalah daerah rank Y. Kita coba jalankan, maka muncullah keterangan di sumbu X dan sumbu Y-nya sudah ditampilkan. Langkah selanjutnya kita akan memberikan keterangan pada grafik itu.
Jadi setiap grafik itu akan ada namanya. Yang pertama grafik Y1 yaitu yang berwarna biru. Di sini kita ambil titik sampel yang akan kita namai. Misalkan saya ambil di sini X-nya itu sebagai 6. X sama dengan 6. Maka untuk sintak penulisannya menggunakan teks. Selanjutnya diikuti dengan format koordinat dari titik yang kita ambil tadi, yaitu di X sama dengan 6. Untuk menyesuaikan koordinat titik Y-nya, maka kita menyesuaikan dari persamaan yang pertama. Kita cukup substitusikan nilai X sama dengan 6 ke dalam persamaan yang pertama sehingga diperoleh 6 kuadrat plus 25. Setelah itu diikuti dengan tanda petik yang diikuti dengan judul grafiknya atau nama grafiknya. Nah, di sini untuk keterangan tanda panahnya itu menggunakan right arrow, artinya dia arah panah kanan. Kalau kita mau pakai arah panah kiri maka menggunakan left arrow. Diikuti dengan format penulisan yaitu format horizontal dan penulisan kanan. Kita buktikan, maka akan ditampilkan sedemikian hingga muncullah nama grafik keterangan pada grafik yang pertama. Selanjutnya kita akan memberi nama pada grafik yang kedua, yakni grafik yang berwarna hijau. Kita ambil titiknya di X sama dengan 4. Format atau penulisan sintaknya sama, tinggal kita sesuaikan dengan koordinat dan judul grafiknya. Sehingga diperolehlah sedemikian hingga disesuaikan ya dengan judul atau nama keterangan grafiknya, yaitu Y2. Kita coba jalankan, akan muncul seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan dia terlalu mepet arah panahnya, maka kita bisa mempercantik dengan mengedit penulisannya, memberi jarak pada right arrow-nya sehingga dikasih spasi bisa, sehingga nanti tampilannya lebih rapi dan tidak terlalu bertabrakan. Nah, ini ada sedikit jarak, jadi kita bisa edit yang pertama juga. Kita kasih 2 spasi supaya ada jaraknya. Kita coba jalankan. Nah, seperti yang ditampilkan, tampilannya lebih cantik. Selanjutnya kita akan memberi nama grafik yang ketiga, masih sama. Nah, yang ketiga itu yang merah, kita ambil titik sampelnya di min 4. Kita sesuaikan koordinatnya, yakni di min 4, dan untuk koordinat Y-nya artinya kan min dari min 4. Kita bisa langsung tuliskan 4, positif 4, atau kita bisa sesuaikan dengan bentuk persamaannya supaya kita juga tidak bingung. Kita akan coba jalankan. Nah, ini sudah muncul ketiga-tiganya. Jadi tampilan akhirnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat program pada MATLAB untuk menentukan suatu nilai P, yang mana P itu adalah nilai yang didefinisikan oleh sigma dari N pangkat 3 dikurangi sigma dari N pangkat 2. Selanjutnya untuk mempermudah kita dalam pengoperasian, maka kita membagi dua suku. Yang pertama yakni kita anggap P1, kita namai P1 sama dengan sigma dari N pangkat 3, dan yang kedua yakni P2 sama dengan sigma dari N pangkat 2. Artinya nilai P itu diperoleh dari P1 dikurangi P2. Nah, selanjutnya kita akan mempercantik tampilan terlebih dahulu. Jadi kita akan menampilkan judul programnya. Nah, untuk mempercantik kita bisa kreasikan sesuai dengan keinginan kita. Yang pasti akan lebih baik jika kita memberikan judul keterangan yang jelas seperti yang saya tuliskan ini, yakni program menentukan nilai dari P yang didefinisikan sebagai tersebut. Selanjutnya kita akan menginput nilai. Jadi nilai yang akan diinputkan jelas nilai N-nya, karena di sini kita akan menentukan nilai P berdasarkan nilai N yang akan dimasukkan atau yang akan dicari. Jadi di sini kita inputkan nilai N-nya dengan menuliskan sintak input, kemudian
dalam kurung biasa diikuti tanda petik, dan di dalam tanda petik itu adalah kita tuliskan teks yang akan kita tampilkan untuk memerintah nilai input yang akan ditampilkan. Nah, perhitungan ini kita bisa menggunakan konsep perulangan pada MATLAB. Adapun konsep perulangan ini didasarkan pada sigma n pangkat 3 dan n pangkat 2 itu sendiri. Sehingga kita di sini juga harus menginputkan nilai P1-nya itu dimulai dari 0 dan P2-nya juga dimulai dari 0. Jadi kita pakai konsep perulangan di sini, kita akan menggunakan instruksi for, di mana for ini itu akan dibagi menjadi dua, yakni untuk yang pertama P1 dan yang kedua P2. Yang pertama untuk for I sama dengan 1 sampai N itu batasannya. Untuk P1-nya itu artinya dia perulangannya P1 ditambah I pangkat 3. Nah, di sini kan karena kenapa pakai penjumlahan, karena dia sigma. Dan yang kedua pun untuk for I batasnya sama, tetapi dia untuk P2 dan P2-nya itu maka dijumlahkan dengan I pangkat 2. Dan selanjutnya setelah dari masing-masing for itu diakhiri, dikasih N, lalu nilai P akhirnya yaitu P1 dikurangi P2. Dan setelah itu kita cetak hasilnya, hasil akhirnya yakni dengan penulisan F print F seperti ketentuan. Yang pertama persen D-nya itu menunjukkan nilai N atau nilai yang diinputkan, dan persen D yang terakhir itu menunjukkan nilai P dari nilai N yang dimasukkan tadi. Kita coba jalankan dan kita simpan terlebih dulu. Ini nilai yang akan kita masukkan 3, maka muncullah hasil seperti itu. Jadi pemrograman ini insya Allah udah benar. Dan selanjutnya kita akan membuat program menghitung nilai permutasi dan kombinasi R dari N, dimana di sini kita gabungkan programnya menjadi satu agar lebih sederhana, karena mereka punya konsep yang sama, yakni konsep dengan menggunakan perulangan. Adapun konsep perulangan ini tuh muncul dari definisi penyelesaian permutasi dan kombinasi itu sendiri yang melibatkan perhitungan faktorial atau nilai faktorialnya. Kita beri catatan atau keterangan terlebih dahulu dengan menyertakan tanda persen untuk rumusan dari permutasi dan kombinasi. Untuk rumusan permutasi R dari N, kita bisa tuliskan N faktorial per N min R faktorial. Sedangkan untuk kombinasi R dari N, kita bisa tuliskan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Selanjutnya kita akan mempercantik tampilan program, yakni dengan memberikan judul atau memberikan tampilan di awal. Selanjutnya kita akan menginputkan nilai yang akan dicari dari nilai permutasi dan kombinasinya, yakni nilai R dan nilai N-nya, di mana syarat nilai R haruslah lebih kecil sama dengan N. Jadi ketika R-nya itu lebih besar sama dengan N, maka nilai permutasi dan kombinasinya itu tidak bisa dicari. Selanjutnya yang perlu kita inputkan adalah nilai awal dari N faktorial, N min R faktorial, dan R faktorial. Jadi di sini saya akan menginputkan nilai A itu sama dengan N, kemudian nilai B sama dengan R, dan nilai D-nya itu sama dengan N min R. Selanjutnya masuk ke proses. Jadi prosesnya di sini akan ada 3 instruksi for, yakni untuk menentukan nilai perulangan A, perulangan B, dan perulangan D. Yang pertama yaitu untuk menghitung nilai perulangan A. Adapun nilai A itu dimulai dari N. Artinya untuk menentukan perulangan nilai A, batas I-nya itu yaitu dari 1 sampai N-1. Dan nilai perulangan A itu sendiri adalah A kali N-I, di mana I-nya itu batas 1 sampai N-1. Akhiri. Kemudian untuk instruksi yang kedua yakni untuk perulangan nilai B. Jadi untuk nilai B dimulai dari R, artinya batas I-nya itu 1 sampai R-1, dan nilai perulangan B adalah B kali R-I. Kemudian akhiri,
Dan instruksi yang ketiga yaitu for untuk perulangan D. Jadi di sini D-nya itu n-r, jadi batas I-nya itu dimulai 1 sampai n-r min 1. Kemudian nilai D-nya sendiri adalah D kali n min r min I. Kemudian akhiri. Dan proses untuk mencari nilai permutasi dan kombinasi, yang pertama nilai permutasi kita notasikan dengan P. Artinya nilai P ini itu merupakan nilai A dibagi dengan nilai D, di mana A itu adalah n faktorial dan D itu adalah n min r faktorial. Selanjutnya nilai kombinasi yakni kita notasikan dengan C besar, dan nilai C besar ini diperoleh dari perulangan nilai A dibagi dengan nilai D dikalikan B, di mana A adalah n faktorial, D adalah n min r faktorial, dan B adalah r faktorial. Langkah terakhir yakni mencetak hasil akhir. Jadi menggunakan sintak f'printf, yakni nilai permutasi dan kombinasi ya. %D dari %D berturut-turut adalah %D dan %D \n. Kita sesuaikan dengan perurutan nilai %D-nya, yang pertama yaitu R, yang kedua N, dan yang ketiga adalah nilai permutasinya P besar, kemudian yang terakhir itu ada C besar atau kombinasi. Selanjutnya kita akan coba jalankan, simpan lebih dahulu. Misalkan kita memasukkan nilai N3 dan R-nya 2, maka nilai permutasinya itu 6 dan kombinasinya itu 3. Demikianlah pemaparan contoh pembuatan program pada MATLAB. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, terutama untuk saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun, syukron kasir kamsahamnida karena telah menonton video ini hingga selesai. Saya Lalianti, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, hijau Tosca.